Penduduk Indonesia 280 juta. Pemilih 205 juta. Yang datang ke TPS biasanya 80% saja. Berarti 165 juta orang. Kalau mau satu putaran berarti pemilihnya harus minimum 85 juta orang. Ada nggak calon yang bisa mendapat 150 juta dalam keadaan bersih? Aku nggak takut sedikit pun demi keadilan. Aku rela diriku bertumpahkan darahku demi keadilan bangsaku, negeriku, Indonesia. Indonesia yang kami cintai. Kalian nggak sadar 02 itu nggak benar. Kenapa? Aku tahu kalian karena disogok dengan money. Aku tahu kalian disogok dengan money. Aku tahu kalau kalian nggak ngikutin oleh Bapak Jokowi, kalian dipecat. Kami di sini tuntutan jelas, ketua KPU harus diturunkan, itu kuncinya. Dan seluruh Indonesia dan usut tuntas seluruh kecurangan yang terjadi. Yang dirugikan siapa? Rakyat pendukung 01 dan 03. Quick count seperti apa tuh? Kami juga tolak hasil quick count. Itu kan lembaga yang tidak resmi oleh negara. Kenapa baru masih dalam pencoblosan poinnya sudah naik? Angkanya 56%, datanya dari mana? Kata ini, turunkan Jokowi dan Prabowo. Siapa sih yang nggak kenal sama sosoknya Pak Ferry Amsari akhir-akhir ini ya? Beliau sering banget muncul di media sekarang. Ya kita tahu beliau sebagai seorang pakar hukum tata negara, seorang akademisi, dan terakhir-terakhir juga terkenal sebagai seorang aktor yang ngerti sistem tata negara, yang menggaungkan demokrasi, tapi juga menolak demokrasi secara bersamaan dengan narasi yang menjatuhkan. Katanya menurut beliau demokrasi di negara kita sedang tidak baik-baik aja gitu. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, kenapa film yang dia bintangi itu masih dibiarkan beredar dengan santai? Karena kalau kita lihat dan telisik kembali bahwa film itu sebenarnya isinya adalah sebuah propaganda yang terselubung gitu, yang menjatuhkan pemerintah, tapi nggak diapa-apain itu sama pemerintah. Bahkan nih tadi yang di video, beliau berorasi mau menurunkan Pak Jokowi di acara Kamisan kemarin. Gak diapa-apain, beliau masih selamat-selamat aja, bahkan beliau bisa berorasi dengan santainya seperti itu. Baik sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan hasil Pilpres baru-baru ini, di mana berdasarkan data quick count menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran pada urutan pertama dengan perolehan suara kurang lebih 58 hingga 59%. Hal ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah para kubu 01 maupun 03. Mereka sepertinya tidak menerima hasil ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengatakan pemilu kali ini atau Pilpres kali ini curang. Itu dikarenakan seorang Prabowo Subianto bisa meraup suara kurang lebih 58 sampai dengan 59%. Ada sebagian dari tim pemenangan dari kubu 01 maupun 03 yang merasa bahwa tidak masuk akal dengan hasil perolehan saat ini. Bahkan dari kubu 03 mengatakan bahwa anomali kalau memang suara partainya tinggi, tetapi suara capresnya malah tidak sampai 20%. Dan bahkan di kubu Amin sendiri, itu salah satu tokoh yang mendukung pasangan ini, yakni mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala, mengatakan memang sangat tidak masuk akal perolehan suara ini. Dengan analisa angka-angka yang disampaikan, bahwa hampir tidak mungkin atau tidak bisa dipastikan bahwa pemilu ini hanya terjadi satu putaran. Karena untuk bisa mencapai satu putaran, dia harus kurang lebih memperoleh suara itu 85 juta. Ya, 85 juta orang memilih pasangan tersebut. Sehingga menurutnya ini sangat tidak masuk akal, karena ya tidak ada satu orang atau satu pasang pun yang hebat yang sampai mendapatkan suara seperti itu. Tapi apakah benar demikian? Rakyat tidak memilih Prabowo Subianto dan juga Gibran. Dan pada video kali ini kita akan mendengarkan bersama komentar dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait perolehan suara ini, dan juga kita saksikan bagaimana para
pendukung paslon 01 ya melakukan demo di depan KPU, ya mereka protes atas hasil yang dicapai saat ini, dan menurutnya bahwa pemilu kali ini syarat akan kecurangan. Dan juga kita akan menyaksikan juga beberapa buah video tanggapan, respon atau reaksi dari para netizen terkait langkah yang diambil oleh pendukung dari 01 yang melakukan demo tersebut. Oleh karena itu, untuk tidak berpanjang kata, sebelum kita masuk ke videonya, kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, yaitu komentar atau respon dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla terkait dengan hasil Pilpres kali ini. Mari kita saksikan videonya. Penduduk Indonesia 280 juta, pemilih 205 juta, yang datang ke TPS biasanya 80%, berarti 165 juta orang. Kalau mau satu putaran, berarti pemilihnya harus minimum 85 juta orang. Ada nggak calon yang bisa mendapat 100? Ya ada, buktinya Prabowo Gibran. Tidak merampok suara rakyat. Yang bisa mencapai itu hanya orang yang mungkin memakai sistem yang curang. Tapi ini susah dicapai dalam satu putaran dapat 85 juta orang. Baik sahabat sekalian, ini komentar dari mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla yang mengatakan sangat tidak mungkin ya untuk bisa satu putaran harus meraup suara kurang lebih 85 juta orang. Dan hampir pasti bahwa tidak ada satu paslon pun atau satu paket pun yang mampu memenangkan dengan suara kurang lebih 85 juta orang ini tanpa adanya ya upaya-upaya kecurangan. Jadi menurut Yusuf Kalla ya bisa jadi paslon 02 ini memenangkan Pilpres itu dengan kecurangan. Ini menurutnya. Nah, ini kalau seorang tokoh saja sudah berbicara demikian, pasti rakyat ya akar rumput pasti akan meresponi dengan sesuatu yang tentunya juga ya positif seperti apa disampaikan oleh mantan Wakil Presiden ini. Sehingga tidak heran kalau pendukung 01 melakukan demo hampir tiap hari untuk protes atau melakukan protes terhadap pihak KPU sebagai penyelenggara yang mereka maksudkan karena Pilpres kali ini menurut mereka itu syarat akan kecurangan. Sehingga ya pendapat dari Yusuf Kalla ini juga tentunya paling tidak memantik semangat para pendukung 01 untuk terus bergerak dan melakukan protes-protes mereka. Tetapi dengan keraguan dari Yusuf Kalla bahwa tidak mungkin seorang paslon atau satu paket itu bisa meraup suara kurang lebih 85 juta, itu sangat tidak mungkin. Nah, kalau memang sangat tidak mungkin, berarti apakah Pak Yusuf Kalla meragukan atau tidak percaya akan rakyat yang benar-benar sungguh mendukung paslon 02? Nah, ini tentunya akan dibuktikan. Sehingga kalau memang ada kecurangan yang disampaikan, tentu ada media tempat yang disiapkan oleh konstitusi, yaitu melalui MK, dan juga tinggal dibuktikan kecurangannya itu ada poin mana-mana saja dan buktinya apa saja. Kan seperti itu. Kita tidak perlu berkuar-kuar di media sosial atau di pemberitaan-pemberitaan, tetapi harus mempersiapkan diri dengan bukti-bukti tersebut. Kalau benar bukti itu valid dan dinilai sebagai sesuatu yang sifatnya terstruktur, ya masif, ya tentu juga pasti akan dipertimbangkan itu. Tetapi kalau bukti atau alat buktinya tidak cukup, tentunya juga ya seperti sejarah Indonesia sebelumnya, bahwa gugatan di MK tidak pernah satu kali pun berhasil ya untuk memutuskan keputusan KPU. Sehingga ini juga menjadi bagian dari dinamika politik tanah air yang terus bergulir, yang ya sebagai masyarakat tentu akan berharap semua cepat berlalu sehingga ada kepastian hukum yang jelas siapa yang bakal memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Sekalipun secara quick count kita sudah lihat jelas, dan juga data KPU juga sampai saat ini masih menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dengan dari hasil quick count tersebut. Baik, kita sekarang lanjut ke video berikutnya. Kita saksikan dua video bagaimana reaksi atau respon dari pendukung 01 yang melakukan upaya meminta keadilan di pihak KPU dengan melakukan demonstrasi tuntut Pilpres yang penuh dengan kecurangan ini agar bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Mari kita saksikan videonya. Aku nggak takut sedikit pun demi
bangsaku, benar saja. negeriku, Indonesia, Indonesia yang kami Tumpahkan cintai. darah omong kosong. Kalian gak sadar 02 itu gak benar. Kenapa? Aku tahu kalian karena disogok dengan money. Aku tahu kalian disogok dengan money. Aku tahu kalau kalian gak Disogok dengan uang lah. ngikutin oleh Bapak Jokowi, kalian dipecat. Kalian dipecat. Kalian takut. Aku tahu. Masyarakat tahu. Bapak polisi, Teriak terus. kalau kalian gak ngikutin, kalian bakal dipecat, kalian dimidasi. Ya Allah, tapi kalian jangan samina wa atokna dengan pemimpin yang zalim, dengan presiden yang zalim, presiden yang jahat, menyusahkan rakyat. 10 tahun kami disiksa dengan kemiskinan, apanya? kami disiksa dengan kemiskinan, kami didolimi, ulama dikriminalisasi, semua dihabiskan seolah-olah negara kayak punya milik sendiri. Hai Bapak Jokowi, kalian sadar, kalian sadar, kau pikir negara ini punya kamu? Emang pikir negara ini punya Bapak Jokowi? Punya siapa? Punya rakyat. Teriak-teriak surah hilang. Karena Allah belum menurunkan suatu teguran sama Bapak Jokowi. Jadi dia mena-mena. Tunggu saja. Seumur hidup saya sampai setua gini emang ada Bapak Jokowi depan istana jual sembako? Emang ada seorang presiden demi memenangkan anakku, demi memenangkan anaknya, dia rela jual sembako depan istana? Malu deh, malu. Haram konstitusi. Ya, ya. Gibran anak haram konstitusi. Ya, ya. Itu sangat jelas. Kalian sadar, wahai aparat penegak hukum, aparat penegak hukum, kami sebenarnya itu kasihan dengan kalian. Kalian itu cuma korban kriminalisasi Jokowi. Jokowi. Ya, ya. Wahai kepada KPU, kami menuntut keadilan. Ya, jangan engkau main curang. Setiap ada pemilu kalian curang. Setiap pemilu kalian curang. Tapi hari ini kami nggak akan mundur. Kami memenangkan yang hak. Kami akan menuntut. Ya, oke. Tahun 2019 kami mundur. Tapi hari ini kami tim satu relawan Anies. Kami tidak akan mundur. Maju terus. Lawan. Terima kasih. Yang selebihnya kami manusia biasa, banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi fokus. Ini di sini tuntutan jelas. KPU, ketua KPU harus diturunkan. Itu kuncinya. Dan seluruh Indonesia dan usut tuntas seluruh kecurangan yang terjadi. Yang dirugikan siapa? Rakyat pendukung 01 dan 03. Quick count seperti apa tuh? Kami juga tolak hasil quick count. Itu kan lembaga yang tidak resmi oleh negara. Kenapa baru masih dalam pencoblosan poinnya sudah naik? Angkanya 56%, datanya dari mana? Itu kan menciptakan keresahan rakyat sehingga menimbulkan masalah yang fatal bagi rakyat. Rakyat memang kami datang sedikit. Kami sementara suku hari ini kami rapat lagi, datang lebih banyak lagi, masa lebih banyak. Tidak sekerja sudah. Ketua KPU ditulingkan dan kalau KPU tidak bisa jujur, kita bubarkan saja KPU. Mereka dibayar dari pajak, malah kita bayar pajak. Kami tidak mau bayar pajak. Abang ini juga dari Papua. Silakan bang. Sondoloyo, kurang ajar kau, Fit Chalor Boy. Kau jangan mengatasnamakan orang Papua, oke? Manusia yang kamu anggap orang Papua itu bukan orang Papua. Dari gaya bicaranya saja sudah beda sekali. Itu bukan orang Papua. Kau jangan mengatasnamakan orang Papua dan rakyat Papua, oke? Indonesia Timur
unggul Prabowo. Prabowo jadi presiden ya itu pilihan rakyat. Rakyat menginginkan Prabowo jadi presiden Republik Indonesia. Jadi jika 01 dan 03 tidak terpilih, ya ngapain kamu pusing stres gitu? Ya sudah, akui saja kemenangan Mas Gibran dan Prabowo. Itu kan rakyat yang memilih. Condoloyo kak. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya. Kau sebagai apa Turun perintah di rakyat jalan. Indonesia? Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Kepung KPU, kepung KPU, kepung KPU. Nakal. Sabar Pak sabar. Ojo marah-marah. Ingat udah tua, ingat asam urat. Marah-marah teriak-teriak kepung KPU mau ngumpulin rakyat seluruh Indonesia. Rakyat yang mana Pak Rakyat Indonesia yang mana yang mau dikumpulkan? Lawang 02 itu hanya kalah di 3 provinsi. Ngelihat nggak? Artinya hampir semua provinsi di Indonesia itu dimenangkan oleh 02. Terus Pak mau mengumpulkan rakyat Indonesia yang mana? Lawang hampir semuanya itu pendukungnya 02 kok. Hah? Mau ngumpulin rakyat Rohingya? Pak boyok wes lah. Sing ikhlas. Wes gak usah macem-macem pakai ngancam-ngancam segala. Nanti kalau ketangkep polisi baru sedih nangis. Maafin aku. Pak wes saiki wes selesai pemilune. Saiki sing akur, sing adem ayem ben wae Pak Prabowo sing mimpin. Kita sebagai rakyat mendoakan semoga pemimpinannya Pak Prabowo itu baik, bagus. Indonesia maju, sejahtera rakyatnya. Disegani dunia, ngono lho Pak. Ojo malah provokasi begitu, nggak baik. Yo. Piye to? Wes bersatu. Kalau rakyat bersatu, Indonesia iki maju. Nek rakyat iki bersama, Indonesia jaya. Oke. Dua, pertama, kalau seumpama seorang Komarudin bisa menggetarkan Mabes Polri untuk hadirnya keadilan sampai Sambo ditangkap, pertanyaan saya, kenapa untuk demi rakyat dan negara kita takut untuk membongkar kecurangan ini? Kedua, kalau kita rakyat, ingatlah gerakan Hamas itu cuma organisasi kecil yang menggetarkan dunia dengan mengalahkan Israel. Maka saya mau sampaikan, jumlah kita dengan kelompok Hamas berapa kali lipat banyaknya. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa sekalipun kamu orang hebat di dalam pemerintahan, ingatlah kita sama hidup udara yang sama. Kita sama-sama punya tanggung jawab. Tapi semangat seorang yang menderita akan lebih kuat daripada penguasa. Sampaikan kepada Jokowi. Yang ketiga, kalau kita bandingkan kebaikan Jokowi dengan Pak Anies, saya bersumpah demi Tuhan lebih bagus Pak Anies daripada Pak Jokowi. Sampaikan kepada Jokowi. Kepada Luhut Binsar Panjaitan, sekalipun kamu hebat, saya lebih percaya Thomas Lembong karena dia punya hati untuk rakyat. Jadi tidak ada kata lain, lawan sampai tuntas. Terima kasih saudara-saudara, terima kasih. Jumlahnya 1.300 lebih. Saya sebagai kapten timnas sangat merindu. Maaf banget ya kalau tetangga kurang sependapat dengan saya. Kenapa ya pendukung Anies itu ya enak dilihat, kece badai, seperti kapten timnasnya ini nih, Bapak Alidrus Sopoyo namanya ya. Sorry kalau kurang tepat, pokoknya enak dilihat, kelihatannya berwibawa seperti capres kami Anies Baswedan. Pokoknya ya, orang-orang yang ada di sekeliling Pak Anies itu ya auranya itu beda gitu loh, nyenengin hati.
hati, kata-katanya santun, gak suka buliin orang lain. Para relawannya juga begitu, seperti saya, selalu aja santuy, walaupun dikomentari macam-macam. Saya mah ketawain aja, nggak apa-apalah. Yang penting nomor 1 menang, itu aja saya mah. Ojo lali yo, caplas nomor 1. Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Halo Ibu, wah luar biasa, luar biasa. Kalau Ibu mengaku cerdas, coba Ibu ngambil kalkulator, kalau tidak kan di luar kepala nih Bu. Ya, 200 juta jiwa pemilih penduduk Indonesia yang melakukan pemungutan suara tanggal 14 Februari untuk menentukan presiden, Bu. Pak Anies dapatnya 25%. Ya, itu berapa? Kurang lebih 50 juta. Ya, terus Pak Prabowo Gibran 58%. Itu kurang lebihnya 116 juta yang memilih Prabowo Gibran. Sisanya Pak Ganjar sekitar 16%. Terus yang dinamakan demokrasi pemilihan umum, ya kemarin aturannya kalau satu peserta mendapatkan 51% cukup 1 putaran. Terus Pak Prabowo Gibran mendapatkan 58%. Kalau Ibu mengaku cerdas, seharusnya hitung-hitungan itu paham. Kalau kalah, diakui, jangan berbelit-belit, bermutar-mutar, tidak percaya. Kalau tidak percaya, ya sebelum KPU mengumumkan real count, Ibu muter-muter dari Sabang sampai Merauke. Meminta data C1 setiap TPS. Di setiap TPS dari Sabang sampai Merauke, Bu, itu saksi Pak Anies juga saksi hidup, ya, dan disaksikan oleh ketua KPPS, ya, dari perwakilan Panwaslu, ada TNI, ada Polri, ya, ada anggota KPPS, ada Hansip, dan sekitar warga sekitar. Ini fakta. Kalau digaungkan selalu, ya, pendukung Pak Anies curang, yang namanya kontestasi, kalau tidak siap kalah dan tidak siap menang, dan tidak mau mengakui kekalahan, lebih baik tidak usah ikut. Setiap paslon mengharapkan kemenangan, tapi fakta nyatanya Allah punya rencana untuk siapa? Indonesia ke depan untuk lebih baik dan lebih maju. Dan masyarakat mayoritas Indonesia tidak menghendaki perubahan. Inginnya Indonesia sejahtera, maju untuk menatap Indonesia Emas tahun 2045 dan melanjutkan program hilirisasi yang selama ini, ya, diperjuangkan Pak Jokowi. Taruhannya harga diri, Jawa dan raga. Dan rakyat Indonesia mayoritas menghendaki IKN berkelanjutan pembangunan yang ada. Kalau Ibu teriak-teriak tidak mau mengakui, dan fakta nyatanya Ibu mengaku cerdas, coba dihitung. Lama-lama saya heran, pendukung yang kalah ini mereka punya versi sendiri, ya, selalu menggaungkan curang, selalu menggaungkan ini itu. Hei, cerdasnya dari mana? Indonesia ini negara besar, Bu. Kalau pemilihan gubernur, ya, atau mungkin negara sekelas Singapura atau sekelas yang negara-negara kecil mendapatkan suara segitu, mungkin sudah
Ini Indonesia, Bu, total penduduk 270 juta jiwa, yang berhak memilih 200 juta dengan persentase 25%, ya. Terus tidak mau mengakui kekalahannya dibandingkan Pak Prabowo 58%. Orang cerdas masih lebih baik orang mengerti, ya. Kadang apa? Ngomongnya cepat, melihat fakta, tidak mau mengakui, tapi tidak mau berhitung-hitung yang sesungguhnya. Saya saja, Bu, pendukung Pak Prabowo, yang menurut quick count itu menang, belum berani berheporia, cuma mengucapkan syukur alhamdulillah atas ridho Allah SWT. Dan kami tetap mengawal, menunggu sampai real count KPU mengumumkan. Oke, ya. Salam dari pendukung Pak Prabowo. Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Sehat selalu. Pasti lagi rame di FV kalian ibu-ibu demo soal kecurangan pemilihan, ya kan? Kosong sama kalian. Kalau yang kayak gitu itu pasti selalu ada. Buat yang kalah pasti merasa dicurangi. Dulu Pak Prabowo juga kayak gitu kok, merasa dicurangi. Tapi ketika dia tahu dia memang kalah, ya udah dia legowo aja gitu. Lagian apa hubungan sama Pak Jokowi? Kalian bilang adili Jokowi, tangkap dia. Apa kalian ini sakit jiwa? Kalian tahu kayak mana? Kalau misalnya Pak Jokowi itu jahat, Pak Anies itu nggak bakal jadi gubernur, dek. Ya, lagian Pak Anies itu kalah cuma sekali, Pak Prabowo 3 kali kalah, dan baru sekarang dia menang yang keempat kali. Kenapa? Karena dia bisa ngambil hati rakyat. Dia udah belajar dari kekalahannya. Apa yang kekurangannya? Gitu, harus kalian ikuti contoh Pak Prabowo. Lagian kemarin juga ada viral loh, yang 01 mencoblosi suka-suka nenek moyangnya. Kami sebagai pendukung 02 biasa aja. Lagian kalau misalnya ada kecurangan, lapor sayang ya, laporkan. Pakai curang, apalah gunanya bercurang-curang itu? Bercurang-curang mata nih, bercurang-curang. Neng kene ngantri Pak 3 jam Pak, khususnya Taiwan Taichung ya. 3 jam Pak ki ngantri demi wong sing arep dhewe pilih, demi pemimpin sing dhewe pilih Pak. Antriane akeh, antusias tahun iki ya. Nggo wong nyoblos ki akeh Pak. Kami rela Pak ninggali kerjaan Pak. Aku khususnya njaga wong tua Pak, metu izin sebentar nggo nyoblos, nggo partisipasi negara. Penak men ngomong curang ki sak nggon. Lek di mana-mana TPS kuwi mau unggul berarti ora curang. Berarti emang pilihannya dhewe sing unggul. Ngerti enggak, Pak? Masa iya Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong unggule wong sitok kok curang? Hah? Disambel iki curang. Neng curang-curang ini kelompokmu yang curang. Apa titik ngomong agama titik ora bener. Perubahan sampean lho pikirane. Neng koyo ngono. Kene bela-bela ninggale kerjaan demi nggo antusias nyoblos karo pemimpin sing arep ade pengin coblos kok curang-curang. Ora laku yo ngono kuwi suarane, lempar batu sembunyi tangan. Lu kebayang gak satu TPS ada 3.500.000 orang yang nyoblos? Gue gak kebayang, mungkin mereka antri dari awal tahun kali ya. Orang-orang liburan tahun baru ini malah antri gitu. Dan gue gak kebayang berapa banyak anggota PKPPS yang ada di sana. Satu lagi di Aceh nih, ada satu TPS yang dicoblos oleh 181.000 orang. What? Kebayang gak sih kalau misalkan angka ini ada di posisi 02? Berapa banyak konten yang bilang, wow curang tuh. Gue rasa curang teriak curang sih kalau ini ya. Ya lu lihat sendiri deh, ini websitenya KPU. Kata ini, turunkan Jokowi dan Prabowo. Siapa sih yang nggak kenal sama sosoknya Pak Ferry Amsari akhir-akhir ini ya? Beliau sering banget muncul di media sekarang. Ya kita tahu beliau sebagai seorang pakar hukum tata negara, seorang akademisi, dan terakhir-terakhir juga terkenal sebagai seorang aktor yang ngerti sistem tata negara, yang menggaungkan demokrasi tapi juga menolak demokrasi secara bersamaan dengan narasi yang menjatuhkan.
Katanya menurut beliau demokrasi di negara kita sedang tidak baik-baik aja gitu. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, kenapa film yang dia bintangi itu masih dibiarkan beredar dengan santai? Karena kalau kita lihat dan telisik kembali bahwa film itu sebenarnya isinya adalah sebuah propaganda yang terselubung gitu ya, menjatuhkan pemerintah, tapi nggak diapa-apain itu sama pemerintah. Bahkan nih tadi ya di video beliau berorasi mau menurunkan Pak Jokowi di acara Kamisan kemarin, nggak diapa-apain, beliau masih selamat-selamat aja, bahkan beliau bisa berorasi dengan santainya seperti itu. Karena apa? Demokrasi masih ditegakkan di negara ini, demokrasi masih baik-baik aja. Dan yang membuat saya sedikit tergelitik adalah sudah beberapa kali Pak Prabowo itu nyalonkan diri sebagai wakil presiden atau nyalonkan diri sebagai presiden, dan pakar hukum tata negara ini, Pak Ferry Amsari ini tidak pernah sekalipun meributkan masalah HAM masa lalu, pelanggaran HAM di masa lalu. Tapi kenapa mesti sekarang gitu? Kalau alasan dibalik bicara sekarang adalah concern masalah HAM masa lalu, terus kemana beliau pada pemilihan-pemilihan yang sebelumnya? Lalu kenapa hanya masalah HAM 98 yang dibicarakan? Kenapa kasus HAM, pelanggaran HAM seperti pelanggaran HAM kuda tuli tidak dibicarakan oleh beliau? Apa hal ini dilakukan hanya karena film Dirty Vote yang dibintanginya tidak berhasil untuk menjatuhkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi justru malah memberikan suara yang cukup signifikan pada pemilu kemarin untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sekarang kita sebagai rakyat harus bisalah memilah mana yang harus didengarkan sebagai orang yang mempersatukan bangsa, mana orang yang ingin niatnya untuk mementingkan kelompok-kelompoknya dan justru malah menghancurkan, memecah belah bangsa. Darah kami adalah darah pejuang, bukan darah penjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jistik, pemilik akun pemilik video ya, yang saya kutip dari bahasa Aldo ya, dengan mengatakan darah kami bukan darah penjilat, tapi darah pejuang. Pejuang yang mana? Apa yang pejuang yang seperti DNID, Musso gitu ya, ukti Belanda dulu, ukti Belanda dulu, itu yang lo maksud tuh. Sudahlah, jangan teriak-teriak ya, jangan bilang curang ini curang ini. Sama halnya lo 2019 bilangan Pak Jokowi curang, saya lo pendukung 03 ya, oke? Jangan bilang-bilang curang ya. Ini karena gerbongnya ditutup Pak Jokowi, makanya lu teriak-teriak. Nggak bisa masuk lewat Prabowo kan? Aldo. Warga Pamekasan deklarasi kemenangan Anies Muhaimin. Penasaran kan? Ayo kita lihat. Kita akan mendeklarasikan kemenangan Amin di Kabupaten Pamekasan dengan perincian sebagai berikut. Anies mendapatkan suara 54%. Oleh karena itu perlu kami himbaukan dan perlu kami ajak semua relawan di setiap kabupaten untuk memperhatikan dan mengumpulkan semua salinan C1 di setiap TPS, karena kami di Pamekasan sudah membuktikan dan bisa membantah dari semua berita yang beredar di media massa ataupun di media sosial yang menyatakan perbedaan kemenangan antara 01 dan 02 hanya sekitar 5%. Aduh. Iling Pak, iling nyebut astagfirullahaladzim Pak. Ngapunten Pak, Pak Ustadz, Pak Yai, ngapunten. Pak Anies dan Pak Muhaimin niku sampun kalah Pak, nggih. Nah mungkin memang di Kabupaten Pamekasan atau di tempat Bapak, di TPS Bapak, Pak Anies Muhaimin itu menang, mungkin ya. Tapi kalau di situ menang kan tidak otomatis seluruh Indonesia ini menang. Nggih Pak, nggih. Indonesia kan luas Pak, tidak hanya di wilayah tempat Bapak saja. Mungkin memang di wilayah Bapak pendukungnya banyak, tapi wilayah-wilayah lain gimana? Seperti itu Pak. Kalau memang Bapak sangat mencintai Pak Anies dan Caimin untuk jadi pemimpin, tidak apa-apa. Ya mungkin Pak Anies dan Caimin disuruh
mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat Bapak, nggak apa-apa. Yang penting Pak Anies dan Caimin bisa menjadi pemimpin yang Bapak inginkan. Tapi ngapunten nih Pak, mohon maaf Pak, kalau untuk presiden dan wakil presiden tetap Pak Prabowo Gibran. Nggih, ngapunten Pak, bukan maksud saya untuk ngomong ndak boten. Saya hanya meluruskan fakta yang ada. Nggih Pak, ngapunten. Karena biar ndak kemana-mana ceritanya Pak. Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Yai, ngapunten. Assalamualaikum. Apa? Anies Baswedan kalah? Gak mungkin. Ini gak masuk akal. Pasti ada kecurangan. Teman-teman, tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Kenapa saya bilang kalau Anies Baswedan kalah itu gak mungkin dan gak masuk akal? Karena sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa suara Anies Baswedan itu di atas 70% di seluruh TPA dan TPU di Indonesia. Paham kalian? Hah? Nah, kok bisa? Hasil quick account-nya kok malah Prabowo Gibran yang unggul? Ya jelas. Karena quick account itu berdasarkan perhitungan suara yang ada di TPS. Di TPS seluruh Indonesia hampir 90%, 80% Prabowo Gibran suaranya itu unggul 50%. Bahkan lebih teman-teman, ya kan? Oke. Di sini untuk pendukung 01 selamat menghibur diri, selamat berdamai dengan hati dan berdamai menerima kenyataan yang ada. Kami pendukung 02 sangat mengerti bahwa kalau kalah itu sakit sekali dan legowo itu berat, butuh pengorbanan. Dan kami memahami di mata orang yang kalah pasti yang menang itu melakukan kecurangan. Karena apa? Karena sudah berbuat curang, sudah memfitnah, sudah membuat hoaks, sudah melakukan hal segala cara, bahkan mencaci maki, menghina, tapi kalian masih kalah. Makanya di mata kalian pasti yang menang pasti selalu curang, karena kalian memperlakukan kecurangan itu sendiri. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita tetap kawal Prabowo Gibran sampai hasil akhir keputusan KPU dan sampai Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Salam NKRI harga mati. Ibu, sabar ya Bu ya. KPU itu masih sedang rekapitulasi jumlah total suara yang masuk daripada TPS-TPS di mana kita nyoblos. Dan ini masih dicek satu persatu. Jika kemarin dimasukkan ke dalam website itu secara otomatis dan ada kesalahan, ini diperbaiki, dikoreksi kok Bu. Dan apa yang dialamin tim 01 itu nggak cuma dialamin di sana sendiri. Tim 02, tim 03 juga ngalamin hal yang sama. Ada salah input data, dan itulah kenapa KPU perlu waktu untuk menentukan real count-nya, untuk ngecek lagi supaya hasilnya itu akurat Bu. Jadi bukan KPU yang biadab, tapi ibu yang nggak ngerti bahwa untuk menghitung sekian juta suara supaya tidak salah, supaya hasilnya akurat perlu waktu. Jadi sabar ya Bu ya. Orang sabar disayang sama Tuhan Bu. Bisa bilang bahwa tuh yang satu umur dengan kakak Fritz Adarboy, kayaknya harus dari awal tuh briefing dulu. Saya bilang fokus di KPU, akhirnya waktu ambil toa bilang Prabowo jangan bersenang-senang. Saya bilang briefing bab tua. Kasih tahu ya kakak Fritz Adarboy, kamu hanya beberapa orang saya di situ itu KPU tuh hanya kayak
pakai kili-kili KPU sah, itu pakai kili-kili orang Kupang bilang, atau kayak kasih gili-gili KPU sah, KPU sah peduli dan besok mau buat baru mau kesuruh kasih turun KPU ketua KPU. Kok sudah biar kok Prabowo dengan itu kakak Gibran kayak dong senang-senang tuh, lu buat lu pun kok untuk senang-senang dulu, kan belum ada resmi dari KPU, itu tuh hanya quick count, mengerti kok quick count, kok hitung cepat kayak gitu, itu versinya quick count, jadi kayak sudah senang-senang, pokoknya mau kalah juga senang, pimba ronggeng kok di mana kok, dan kalau briefing baik-baik bapak tua, baru lulus suruh bapak tua, KPU fokus di KPU, itu aneh. Lulusan tahu kok kalau anggota KPPS Zong tuh ada mati banyak gara-gara hanya mau untuk supaya ini pemilu ini berjalan dengan lancar, berhenti soalnya ada kecurangan. Sudah tunggu keputusan hasil dari KPU kakak Fritz Alor Boy biasa mau bilang bawa Alor sekarang Fritz Boy sah. Sudah kok tuh tahu lupa nama KTP yang kayak kemana nah. Selamat malam kakak Fritz. Lain kali briefing bapak tua ya. Jangan bawa bapak tua leju baik. Anak mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami terjadi. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang. Nah, karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat suara nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa, pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Anies presiden. Aku tahu kalian dicoba dengan Mani. Aku tahu paslon ibu kalah. Aku tahu ibu lagi kesel banget. Aku tahu ibu juga lagi sedih sekali. Aku tahu ibu lagi marah. Aku tahu ibu sulit menerima kenyataan. Aku juga tahu ibu lagi tantrum. Hello, sabar ya ibu. Aku tahu ibu lagi haus karena teriak-teriak terus. Jangan lupa minum ya ibu. Hello. KPU digulingkan dan kalau bisa KPU tidak bisa jujur, kita bubarkan saja KPU. Mereka dibayar dari pajak, rakyat yang bayar pajak. Kami tidak membayar pajak, emang mereka mau makan apa? Begitu kan? Oke, mungkin ada yang mau tambah sekarang. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan saya, pemilu ini sudah terjadi sebuah kecurangan yang TSM ya, struktur, sistematis, dan masif. Apa indikasinya? Yang paling dasar di daerah-daerah adalah penggilingan kepala desa. Kemudian berupa bantuan sosial pada saat menjelang pemilu. Ini semua ulah dari yang pertama yang adalah Jokowi, faktor rusak demokrasi. Nah, dalam artian bahwa ketika Pilpres ini ditengarai TSM, di mana seluruh aparat banyak terlibat, misalkan para camat, para kepala desa, jelas ini adalah soal yang tidak fair. Oleh karena itu saya meminta pada KPU diskualifikasi di nomor 2 dan yang maju adalah nomor 1 dan nomor 3. Atau ulangi yang PSU. Karena salah satu untuk pemilihan suara ulang adalah terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis. Atau TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan kami sudah melihat ini. Ini semuanya apa? Berawal daripada Jokowi sebagai presiden melakukan cawe-cawe yang pada akhirnya merambat ke seluruh aparat di daerah. Betul nggak? Dan ini adalah sebuah suatu setback daripada demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia yang tadinya bagus jadi mundur. Jadi demokrasi ini pada akhirnya dicederai oleh presiden sebagai pimpinan tertinggi. Dan dia tidak bisa menunjukkan sebagai negarawan.
satu-satunya adalah lakukan pemilu tanpa Jokowi. Terima kasih. Karena apa lu bisa kan? Caimin. Gus, Simin. Gus, sedikit Gus. Anies. Sedikit Pak. Gus Imin, Pak Anies, Pak. Kok ditanya wartawan, pintu mobilnya ndak dibuka Gus Imin dan Pak Anies? Jangan-jangan malu ya? Oh, enggak. Atau ngambol ke wartawan? Oh, enggak. Nggak siap mental kalau ditanyai gimana pendapat Bapak tentang kekalahan ini. Apakah Bapak mengakui kalah atau memang Bapak tidak mengakui dan Bapak yakin menang? Atau jangan-jangan Caimin dan Pak Anies di dalam mobil? No. Enggak. Jangan berpikiran negatif ya. Mungkin ini Pak Anies dan Caimin tidak mau berstatement apa? Biar tidak semakin gaduh. Jadi kalau Pak Anies dan Caimin membuat statement ini itu, nanti media malah menggiring opini yang kemana-mana. Bagus Cak, bagus Pak Anies. Saya kasih acungan jempol atas sikap Pak Anies dan Caimin yang tidak mau membukakan pintu untuk wartawan. Biar semuanya tenang, pendukungnya tidak diarahkan opini yang kemana-mana. Caimin, Pak Anies, mending seperti ini, silent, diam, daripada nanti meledak. Saya curiga yang menjadi kuda putih itu bukan Ahok, melainkan Caimin. Dan Caimin sangat yakin bahwa Ahok itu bukan kuda putih Pak Jokowi. Kok bisa dia tahu? Apalagi ini postingan 13 Desember 2023. Ini adalah masa kampanye. Dan Caimin akui tak intens ketemu Pak Jokowi. Tetapi dia masih saling kirim pesan. Seandainya Caimin benar adalah kuda putih Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran, saya rasa sukses berat karena di mana Caimin dengan kekonyolannya bukan malah menambah suara dari Amin, tetapi menambah suara dari Prabowo Gibran. Banyak juga masyarakat mengaku heran dengan Caimin dengan kampanyenya itu yang dianggap tidak serius dan sering melakukan kesalahan dan akhirnya menambah suara kepada 02. Kalau memang itu terjadi, berarti politik ini sangat tidak mudah dimengerti dan di luar nalar. Salam dari TKN Koprabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Kecurangan ada di mana-mana. KPU curang. Itulah teriakan-teriakan orang-orang yang kalah. Rupanya kata curang sudah menjadi budaya orang-orang yang kalah. Mulai dari anak-anak hingga tua, selagi masih bisa teriak curang. Dulu grup ini ada di Pak Prabowo. Pak Prabowo 2 kali kalah sama Pak Jokowi. Dan grup ini juga 2 kali mengatakan Pak Jokowi curang, KPU curang. Sekarang grup ini ada di Pak Anies. Sekarang juga mengatakan Pak Prabowo curang, KPU curang. Sebaiknya kalau ada kecurangan, kita laporkan ke Bawaslu. Jangan cuma teriak-teriak curang. KPU,
KPU, takbir! Ada apa lagi sih bang? Udah bang, udah main abah-abahannya udah ya. Main kepung-kepungannya udahan aja dah. Capek bang, mending main sini ke Banten bang. Ini banyak nih obat stres bang. Ya, udah. Iya udah dah. Abah udah presiden ya. Yang penting jangan sampai stres aja bang. Banyakin main lah ya. Pak Anies ini capres atau calon Bupati Pamekasan? Kita akan mendeklarasikan kemenangan Amin di Kabupaten Pamekasan dengan perincian sebagai berikut. Anies mendapatkan suara 54%. Oleh karena itu, aduh, pendukung 01 ini makin hari makin aneh gitu loh. Ya, Pak Anies itu calon presiden Republik Indonesia, Bapak, bukan calon Bupati Pamekasan. Kalau kalian deklarasi kemenangan di Pamekasan, sepertinya kayak calon bupati dia, bukan calon presiden. Skop calon presiden itu seluruh provinsi. Sekarang ada total 38 provinsi di Republik Indonesia. Karena Papua kan berkembang tuh jadi 38 provinsi. Lah, apa urusannya jadi kok deklarasi kemenangan hanya menang di satu kabupaten? Astaga. Itu berlebihan banget, ngapain, nggak ada gunanya. Ya, bayangkan nih di Jawa Timur ya. Ini ada datanya nih, lihat nih. Ya, real count KPU RI ya. Yang data yang masuk sekarang sudah hampir 70% dan selisih suara Pak Anies dan Pak Prabowo itu hampir 6 juta. Pak Prabowo pemilihnya 8 juta orang, 8 juta lebih. Pak Anies cuman 2 jutaan. Pamekasan itu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur aja kalah jauh. Terus apa gunanya mendeklarasikan kemenangan di Pamekasan? Nggak ada gunanya, useless itu. Ya kan, sok ngumpulin C1 nggak guna. Real count KPU RI yang jelas nyata gitu loh. Contohnya saya kasih lagi nih, menang 1 putaran ya. Berarti kan harus menang merata di 20 provinsi. Dan 50+1% itu baru bisa dinyatakan menang sebagai presiden dan wakil presiden terpilih kan gitu. Lah ini hanya menang di 1 kabupaten yang nggak ada gunanya. Aduh, ya nggak ada masalah. Kalian mau deklarasi 200 kali juga silakan, nggak ada gunanya. Ya, yang penting presiden dan wakil presiden the next menggantikan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Kata ini, turunkan Jokowi dan Prabowo. Mau diturunkan di mana Pak Jokowi sama Pak Prabowo, ha? Emang Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini lagi naik bis, asal-asal turunin, ya? Hei, ini kan pemeran film dokumenter apa itu, aku nggak pernah nonton ya. Nih, Pak Jokowi menjadi presiden Republik Indonesia itu karena amanat dan kehendak rakyat. Ya, jadi kamu dengan segolonganmu, segelintir orang itu nggak ada hak untuk menurunkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo saat ini menang 50% lebih itu karena suara rakyat yang mendukung. Jadi mau apa? Gak usah kau bawa-bawa nama rakyat. Kau itu hanya mewakili satu golongan saja. Paham? NKRI harga mati. Katanya nggak percaya sama quick count, tapi pas hasil quick count rendah malah demo berjilid-jilid. Ngapain coba? Panik ya? Kalau nggak panik, yakin menang, santai aja kali. Nunggu keputusan akhir dari KPU. Kan katanya nggak percaya sama quick count. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi berkesempatan kali ini terkait dengan hasil Pilpres yang diprotes oleh kubu 01 dan juga 03. Dan bahkan tak tanggung-tanggung mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pun memberikan komentar negatif atas kemenangan tersebut. Karena menurutnya sangat tidak masuk akal seorang atau salah satu pasangan memperoleh suara sebanyak 85 juta. Itu tidak mungkin bagi dia ya. Tetapi hasil akhirnya seperti kita saksikan saat ini sudah tersiar informasi ke seluruh pelosok tanah air bahwa berdasarkan quick count Prabowo Gibran unggul dengan 58 hingga 59% suara. Nah ini tentunya juga sudah mengantar Prabowo dan juga Gibran untuk menduduki puncak kekuasaan sebagai pemimpin di Indonesia ini 5 tahun ke depan.
Dan itulah berbagai tanggapan dan respon dari para warganet terkait pernyataan-pernyataan Kubu 01 yang melakukan demo untuk memprotes hasil Pilpres tersebut. Baik sahabat sekalian, bagi para sahabat yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat mungkin belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap informasi baru, video-video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.